perkenalkan, nama saya Revi Sintanuriah. Kalian bisa panggil Kak Revi. Kali ini kakak akan mengajak kalian untuk mempelajari operasi pada bilangan bulat. Sebelum kita masuk kepada operasi bilangan bulat, kakak akan menjelaskan ke kalian tentang apa pengertian bilangan bulat itu sendiri. Nah, himpunan bilangan negatif, 0 dan bilangan positif disebut himpunan bilangan bulat. Bilangan positif disebut bilangan bulat positif. Bilangan negatif disebut bilangan bulat negatif. Untuk mengetahui letak-letak di mana sih bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, atau bilangan positif dan bilangan negatif. Di sini terdapat garis bilangan yang menunjukkan letak di mana bilangan positif dan bilangan negatif. Bilangan negatif terletak di sebelah kiri 0 dan bergerak ke bawah. Bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan 0 dan bergerak ke atas. Nah, setiap bilangan bulat positif itu lebih besar dari bilangan bulat negatif. Masuk pada operasi hitung bilangan bulat. Operasi yang pertama ada penjumlahan. Kalian pasti tidak asing dengan penjumlahan. Nah, apa sih menariknya kita mempelajari tentang operasi penjumlahan pada bilangan bulat? Nah, yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana jika bilangan positif ditambahkan dengan bilangan negatif. Kemudian, bagaimana jika ada bilangan negatif ditambahkan dengan bilangan negatif? Menarik bukan untuk kita pelajari? Sebagai contoh, di sini ada min 5 ditambahkan dengan 2. Bagaimana sih pengerjaannya jika ada bilangan negatif 5 ditambahkan dengan 2? Oke, langkah yang pertama adalah kita membuat garis bilangan dengan titik pusat 0. Langkah kedua, dimulai dari titik 0, kita melangkah ke kiri sebanyak 5 langkah sampai mencapai titik negatif 5. Kemudian dari titik negatif 5 kita berpindah ke kanan sebanyak 2 langkah sampai mencapai titik negatif 3. Titik negatif 3 ini adalah hasil dari penjumlahan negatif 5 ditambah dengan 2. Jadi negatif 5 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 3. Operasi hitung bilangan bulat yang kedua adalah pengurangan pada bilangan bulat. Nah, cara ini hampir sama dengan penjumlahan antara bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif. Di mana jika ada A min B itu sama dengan A ditambah dengan negatif B, atau A ditambah dengan lawan dari B. Nah, dari kedua operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan ini terdapat sifat-sifat dari penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Sifat tertutup penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, untuk sembarang bilangan bulat A dan B, A ditambah B juga merupakan bilangan bulat. Sebagai contoh, 3 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 9. Negatif 9 adalah bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat mempunyai sifat tertutup atas penjumlahan. Yang kedua ada untuk sembarang bilangan bulat A dan B, A dikurangi B juga merupakan bilangan bulat. Sebagai contoh, 3 dikurangi negatif 12 sama dengan 3 ditambah 12 sama dengan 15. 15 adalah bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat mempunyai sifat tertutup atas pengurangan. Yang kedua, sifat komutatif. Jika A dan B adalah dua buah bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sebagai contoh, negatif 9 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 16 sama dengan negatif 7 ditambah negatif 9. Jadi, penjumlahan bilangan bulat bersifat komutatif. Akan tetapi, A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A untuk bilangan-bilangan bulat A dan B. Sebagai contoh,
5 dikurangi negatif 3 sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Dan negatif 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 3 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 8. Jadi 5 dikurangi negatif 3 tidak sama dengan negatif 3 dikurangi 5. Oleh karena itu, pengurangan bilangan bulat tidak bersifat komutatif. Yang ketiga, sifat asosiatif. Jika A, B, dan C tiga bilangan bulat sembarang, maka A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Akan tetapi, A dikurangi dalam kurung B dikurangi C tidak sama dengan A dikurangi B dikurangi C untuk bilangan bulat A, B, dan C. Dan yang terakhir adalah penjumlahan dengan bilangan 0. Nah, 0 itu sendiri adalah identitas penjumlahan, di mana penjumlahan 0 pada setiap bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Nah, kita bisa simpulkan bahwa untuk sebarang bilangan bulat A, jika ditambahkan 0, hasilnya adalah A. Atau A sama dengan 0 ditambah dengan A. Operasi hitung bilangan bulat yang ketiga adalah perkalian bilangan bulat. Agar lebih mudah, kita dapat simpulkan bahwa jika ada dua bilangan negatif dikalikan, itu hasilnya adalah positif. Jika ada tiga bilangan negatif dikalikan, itu hasilnya adalah negatif. Dan jika ada 4 perkalian tentang bilangan negatif, maka hasilnya adalah positif ya. Jadi, jika banyaknya tanda negatif berjumlah genap, maka hasilnya adalah positif. Tetapi, jika banyaknya tanda negatif berjumlah ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Perkalian ini sama seperti penjumlahan dan pengurangan. Dia juga mempunyai sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama ada sifat tertutup, yang kedua ada sifat komutatif, yang ketiga ada sifat asosiatif, yang keempat ada sifat perkalian dengan bilangan 1 dan negatif 1, dan yang terakhir ada sifat distributif. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu mengenai sifat-sifat pada perkalian bilangan bulat. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B, A dikali B selalu merupakan bilangan bulat. Yang kedua, sifat komutatif. Untuk sembarang dua buah bilangan bulat A dan B, A dikali B sama dengan B dikali A. Yang ketiga, sifat asosiatif. Untuk sembarang 3 buah bilangan bulat A, B, dan C, dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Yang keempat, sifat perkalian dengan bilangan 1 dan negatif 1. Untuk sembarang bilangan bulat A, maka A dikali 1 sama dengan A, dan 1 dikali A sama dengan A. Bilangan 1 disebut dengan identitas perkalian. Nah, jika ada suatu bilangan bulat dikalikan dengan negatif 1, menghasilkan lawan dari bilangan tersebut. Yang terakhir, sifat distributif. Untuk 3 bilangan bulat sembarang A, B, dan C diperoleh A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Dan A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurangi dalam kurung A dikali C. Operasi hitung bilangan bulat yang terakhir yaitu pembagian, di mana jika pembagi dan bilangan yang dibagi mempunyai tanda yang sama, hasilnya adalah positif. Namun, jika ada pembagi dan bilangan yang dibagi bertanda berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Sifat-sifat pembagian bilangan bulat.
Yang pertama, bilangan bulat tidak bersifat tertutup terhadap pembagian, yaitu hasil bagi dua bilangan bulat tidak selalu bilangan bulat. Yang kedua, pembagian bilangan bulat tidak bersifat komutatif. Yang ketiga, pembagian bilangan bulat tidak bersifat asosiatif. Yang keempat, membagi suatu bilangan bulat dengan satu menghasilkan bilangan itu sendiri. Yang terakhir, membagi suatu bilangan dengan 0 tidak terdefinisi. Akan tetapi, 0 dapat dibagi dengan bilangan dan menghasilkan 0. Adik-adik, itu tadi penjelasan mengenai materi operasi hitung pada bilangan bulat. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa pesan kakak, kalian harus rajin belajar dan mencari ilmu. Jangan lupa nantikan video pembelajaran kakak selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.